Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Al-Mukhtaram dan Mukarram yang saya hormati Ketua DKM Masjid Rawdatul Jannah Ustaz Kan'an dan para jajarannya, mudah-mudahan selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, fi sihhah wal afiyah, fi ta'atillah wa fi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya hormati para hadirin jamaah majelis malam Senin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini Allah berikan keberkahan dalam umurnya, keberkahan dalam hartanya, dan Allah kabulkan segala hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan nikmatnya, itu nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat. Berkat nikmatnya kita dapat duduk di masjid ini tidak lain dan tidak bukan mencari ridhonya Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan duduknya kita di sini, pulangnya kita dari sini, Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita, dosa kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Adapun orang tua kita yang masih hidup, kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiat, selalu dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabatnya, istri-istrinya, keluarganya, anak keturunannya, dan mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita pada malam hari ini, pembacaan kita Qashaya al-Aba' lil Abna' qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Bab fi huquqil khallaqil 'azim wa huquqi rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada pembahasan hak-hak sang Khaliq, ya, sang pencipta, ya, yang maha agung, wa huquqi rasulih, dan hak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada hak kepada Allah, ada hak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya bunayya, wahai anakku, innallaha tabaraka wa ta'ala huwallazi khalaqaka wa awjadaka wa asbagha 'alaika ni'amahu dhahiratan wa batinah. Alam ta'lam annaka fi awwali amrika kunta nutfatan fi batni ummika fama zilta tataqallabu fi ni'mati rabbika wa rahmatihi hatta waladatka insanan kamilan wa wahaba laka lisanan tatakallamu bih wa 'aynan tubsiru biha wa udhunan tasma'u biha wa 'aqlan tudriku bihi ma yadurruka wa ma yanfa'uka. Ini bab menjelaskan tentang hak Allah dan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai anakku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ialah yang menciptakanmu dan membuatmu ada di muka bumi. Ya. Allah yang menciptakan kita. Kita ada di bumi ini, ya, itu Allah yang menciptakan. Jadi semua apa yang ada di langit dan di bumi itu semua adalah ciptaan Allah, ya. Alam wa aujadaka wa asbagha 'alaika, dan yang memberimu karunia, ya, ni'amahu zahiratan wa batinah, ya, karunia yang nikmat zahir, nikmat batin, ya. Ini salah satu nikmat yang Allah berikan. Ada nikmat iman wal Islam, lahir, ya, orang tua iman pada Allah, ya, beragama Islam, ya.
nikmat sehat walafiat. Ya, ini nikmat bisa duduk seperti ini dalam keadaan sehat walafiat, ini nikmat luar biasa. Ya, saat ini banyak orang yang terkena stroke, banyak orang yang terkena kanker, banyak orang yang terkena gagal ginjal dan yang lainnya. Kita alhamdulillah Allah berikan kita kesehatan, sehat walafiat. Nah, sehingga kita bisa hadir di majelis ini malam Senin. Ya, ini suatu nikmat, ini anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan banyak nikmat. Nikmat zahir, nikmat batin. Ketenangan hati. Ketenangan hati itu juga suatu nikmat. Ya, hati kita saat ini merasa tenang. Ya, tempat yang paling nikmat itu ada di dalam masjid. Tenang kan? Tenang. Ya, habis sholat berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan zikir, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa? Berdoa, meminta kepada Allah perlindungan, ampunan dan yang lainnya. Ya, kemudian duduk lagi dilanjutkan dengan majelis, ya. Ini suatu nikmat yang luar biasa. Ini ketenangan hati enggak kita dapatkan kecuali di tempat yang baik, yaitu majelis ilmu, ya. Ya kan BBM lagi naik, ya. Berapa pertama? 18.000, Pak. Ya. Tapi jangan takut, Pak. Mau pertamax naik berapa aja jangan takut, kan kita pakainya Pertalite. Mau pertamax naik ke berapa ribu, santai saja, karena kita pakainya Pertalite, jarang pakai Pertamax. Karena Pertamax mahal, ya. Jadi jangan takut, ya. Pokok urusan dunia itu jangan pernah takut, ya. Fadhil Zat, sini, ya. Kalau urusan dunia jangan pernah takut, ya. Karena Allah udah jamin rezeki kita, ya. Allah sudah jamin rezeki kita. Jadi jangan pernah takut, ya. BBM naik kita takut, ya. BBM naik kita takut, jangan. Ya. Serahkan pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah yang berkehendak. Jadi tetap tenang, hati kita tetap tenang, sekalipun apa-apa mungkin serba mahal, ya, apa-apa serba naik, tapi yakinlah sama Allah. Allah zat yang maha kaya. Allah zat yang maha kaya, makanya minta sama Allah. Apapun masalahnya insya Allah teratasi, ya, kalau kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketenangan hati jiwa ini adalah suatu nikmat yang Allah berikan, ya. Jadi ada nikmat zahir, ada nikmat batin. Alam ta'lam annaka fi awli amrika. Bukankah engkau mengetahui bahwasanya ketika awal penciptaanmu, ya. Kita kan diciptakan pertama dari segumpal darah, ya, darah, kemudian jadi daging, kemudian terbentuklah menjadi bayi, ya. Jadi terbentuk, ada tangan, ada hidung, ada mata, ada yang lainnya, ya. Di dalam perut ibu kita, ya. Kita dulu di dalam perut ibu kita, ya. Kemudian di dalam perut ibu kita, ya, Allah memberikan nikmatnya, memberikan kasih sayangnya, ya. Apa yang dimakan oleh ibu kita masuk itu menjadi makanan kita, ya, di dalam perut, ya. Apa yang dimakan oleh orang tua kita itu menjadi makanan, ya, kita di dalam perut ibu kita, ya. Itu termasuk kasih sayang Allah. Orang tua, ya, sayang kepada kita itu juga anugerah, ya. Itu juga karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua sayang sama kita, pada anaknya. Sampai engkau dilahirkan, ya, insanan kamilan, menjadi seorang yang sempurna, manusia yang sempurna, ya. Wa habbalaka lisanan, dan engkau diberi, dianugerahkan, dikaruniai apa? Lisan. Untuk apa ini lisan? Untuk bicara, ya. Untuk bicara yang bagaimana? Bicara yang baik.
Jangan sampai nih lisan kita itu keluar, ya, jangan sampai lisan kita keluar, ya, ucapan-ucapan yang jelek, ya, ucapan-ucapan yang jelek, ucapan yang buruk, ya, hinaan, cacian, makian, umpatan dan yang lainnya. Jangan. Usahakan lisan kita yang keluar itu ucapan yang baik, yang bagus, ya, zikrullah, zikir kepada Allah. Kemudian apa lagi? Sholawat kepada Nabi Muhammad. Pokoknya hal-hal yang baik itu harus keluar dari lisan kita, ya. Karena Allah ciptakan kita dikasih lisan ini untuk apa? Yang keluar itu yang baik-baik, ya. Kemudian wa ainan tubsiru biha, dan kita dikasih kedua mata untuk melihat. Ya, kita bersyukur, alhamdulillah kita dikaruniai, ya, dikasih sama Allah matanya kita sempurna. Ya, kan nggak ada yang satu doang kan, semuanya sempurna kan, dua-duanya bisa melihat. Ya, ada orang dikasih sama Allah matanya nggak bisa melihat, kan ada, ya kan? Kan kita alhamdulillah dikasih kedua mata bisa melihat. Ya. Ada orang dikasih sama Allah lidahnya itu pendek, ya, lidahnya pendek, ngomongnya itu apa kalau bahasanya, gope apa? Cadel, karena lidahnya pendek. Kita alhamdulillah sempurna, ngomong jelas, ya kan? Nah, kita bersyukur alhamdulillah. Nah, wa uzunan tasma'u biha, dan kita dikasih sama Allah kedua telinga. Untuk apa ini telinga? Untuk mendengarkan kalam hikmah, untuk mendengarkan ayat Al-Quran, untuk mendengarkan hadis baginda Nabi Muhammad, bukan untuk mendengarkan ghibah. Ya, orang yang dapat dosa ghibah, ya, itu orang yang mendengarkan pembicaraan ghibah juga sama mendapatkan dosanya, walaupun cuma mendengarkan. Ada dua orang lagi ngomongin saudaranya, kejelekan saudaranya, aib saudaranya, kemudian dia nimbrung di situ, nggak ada tujuan untuk duduk bangga, tapi dia mendengar, ikut dengerin doang, ya, pembicaraan dua ini tadi temennya, itu juga termasuk ghibah, dia ikut mendapatkan dosa. Ya, hati-hati ya. Kalau ada orang mau ghibah saudaranya, katakan udah cukup, ya, dosa kita udah banyak. Jangan dilanjutin ghibahnya, udah, ya. Ibadah sedikit malah numpuk dosa, ya. Nah, jadi Allah kasih kedua telinga untuk mendengarkan sesuatu yang baik, ya, bukan mendengarkan ghibah, ya, atau ya musik-musik yang diharamkan, ya. Ada musik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya haram. Wa aqlan tudriku bihi ma yadurruka wa ma yanfa'uka, dan kita diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui yang membahayakan diri kita, ya, dan apa yang bermanfaat untuk kita, ya. Allah ngasih akal buat kita nih, ya. Makanya bedanya kita dengan binatang, ya, dengan kambing itu, kalau kambing nggak punya akal, kalau kita punya akal. Kambing nggak sholat, kalau kita harus sholat, itu bedanya, ya. Tapi kalau nggak sholat sama kayak kambing. Ya, makanya itulah untuk membedakan kita dengan kambing. Allah kasih akal untuk berpikir, ya. Untuk apa kita diciptakan di muka bumi ini, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala? Untuk beribadah, untuk menyembah kepada Allah. Itu tugas kita. Nah, ya, jadi nggak ninggalin sholat. Jadi kalau ada yang nggak sholat, berarti sama kayak kambing, nggak berakal, ya. Nah, jadi kita dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memilih mana yang bermanfaat untuk diri kita, mana yang tidak bermanfaat, mana yang membahayakan, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram. Jangan semuanya diterobos. Ya, udah nggak peduli halal haram. Di akhir zaman ini banyak orang udah nggak peduli lagi. Mau itu halal, mau haram, yang penting perut saya kenyang. Yang penting kantong saya ada isinya. Yang penting jabatan saya tinggi, ya, kedudukan saya tinggi. Ya, yang penting goal, berhasil. Dia nggak memikirkan halal nggak ini, caranya halal nggak saya jadi ini, ya.
halal apa haram. Nah, itu udah nggak peduli, yang penting perutnya kenyang, hawa nafsunya terpuaskan. Nah, itulah akhir zaman, ya kan? Jangan sampai kita tertipu oleh tipuan dunia yang hanya sifatnya sementara. Ada orang bangga dengan jabatannya, wah bangga, ya. Besok dipecat, ya. Ada orang bangga dengan jabatannya, wah dapat duit banyak. Dapat duit banyak, nggak lama kemudian dipecat, masuk penjara. Ya Allah, ya bangga dengan jabatan. Jabatan nggak selamanya, harta juga nggak selamanya. Ya, jadi jangan sampai kita tertipu oleh tipuan dunia yang sifatnya sementara. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Ini surat An-Nahl ayat 78, ya. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, ya. La ta'lamuna syai'an, ya. Tidak mengetahui apa-apa, tidak mengetahui sesuatu apapun. Ketika keluar, ya, seorang bayi keluar dari rahim ibunya, ya, dia kan nggak tahu apa-apa. Ya, ketika keluar dari rahim ibunya, nangis dia kan, teriak, kejar, ya, ambil tangannya genggam, ya, seorang bocah bayi kan gitu ya, lahir dari rahim ibunya, kan genggam tuh tangannya ya, sambil nangis, ya, kencang nangisnya. Nah, dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, wa ja'ala lakum sam'a, kemudian Allah beri pendengaran, ya, Allah beri pendengaran, wal absar, Allah beri penglihatan, wal afidah, Allah beri hati, ya, la'allakum tashkurun, agar kalian itu bersyukur kepada Allah. Kita dikasih hati sama Allah ini untuk pandai bersyukur. Sedikit banyaknya kita harus bersyukur kepada Allah, ya. Saat ini depan kita air putih, bersyukur alhamdulillah, ya. Kita dapat uang hari ini cuma 20.000, alhamdulillah. Ada orang, ya, seharian nggak dapat apa-apa, ya. Kita bersyukur alhamdulillah. Saat ini kita bisa makan nasi sama tempe goreng, ya, tempe goreng sama sambal, alhamdulillah. Ada orang di luar sana nggak bisa makan apa-apa, ya. Kita bersyukur alhamdulillah masih pakai pakaian bagus. Ada di luar sana orang nggak punya pakaiannya satu-satu itu dipakai, nanti dicuci, pakai lagi, ya. Kita bersyukur alhamdulillah kerja, ya, gaji sekian, ya, bersyukur alhamdulillah. Di luar sana banyak orang yang bekerja susah. Makanya setiap apapun yang Allah berikan disyukuri, ya, jangan ngeluh, ya. Punya kerjaan dia ngeluh, ya, capek kerjaan saya, ya, mau resign aja, wah, jangan, nikmati itu kerjaan, ya, jangan ngeluh, karena saat ini nyari kerjaan itu sulit, ya, makanya disyukuri yang ada. Nah, mungkin disabari, ya, tekuni, nanti naik pangkat, naik lagi, dan terus, ya, gajinya nambah, ya. Karena sebab apa? Dia syukuri yang kecil, maka Allah akan berikan yang besar, yang banyak, ya. Alaysa alladhi wahabaka hadhihi ni'am tafaddulan minhu wa ihsanan qadiran ala salbiha idza aghdabtahu faghadiba 'alaika. Bukankah ini, ya, sebagai anugerah, ya, dan kebaikan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi semua yang itu tadi yang sudah disebutkan, Allah kasih kita pendengaran, Allah berikan kita penglihatan, ya, Allah berikan kita lisan untuk berbicara dan yang lainnya, ya. Kita rasakan, bukankah itu adalah suatu anugerah,
suatu kebaikan. Ya, kalau seandainya ya ala salbiha idza aghdabtahu faghadiba 'alaika. Dan Allah mampu, qadiran, Allah Maha mampu untuk apa? Untuk mencabut nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini yang perlu kita takuti, ya. Yang perlu kita takuti itu ketika nikmat yang Allah berikan kepada kita tiba-tiba dicabut sama Allah, diambil. Ya. Apa sebabnya? Ya karena kurang bersyukur. Terus apalagi sebabnya? Karena kita telah membuat Allah murka dan Allah murka kepada kita. Ya. Kalau kita selalu membuat Allah murka, hati-hati, takutnya nikmat yang Allah berikan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mau lari kemana? Ya, mau cari nikmat dari mana? Padahal semua nikmat yang kita rasakan di muka bumi ini itu pada hakikatnya Allah yang ngasih, Allah yang beri. Usaha lancar, siapa yang ngasih? Allah. Yang melancarkan rezeki kita itu Allah. Ya. Gak ada, setiap orang itu kan rezekinya kan udah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sampai meninggal, kalau udah meninggal baru terputus rezekinya. Tapi selama dia masih hidup, rezekinya masih terus ngalir. Ya. Tapi ada rezeki orang itu yang seret, ada rezeki orang itu yang lancar, ada rezeki orang itu yang mati, ya, nggak jalan rezekinya, ya. Sebab rezeki kita seret salah satunya adalah apa? Kemaksiatan kita, dosa kita. Ya, kalau kita berbuat dosa, maka bersegeralah untuk bertobat, bersegeralah untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan kita itu loh yang membuat rezeki kita itu jadi seret, dosa kita. Ya, dosa kita. Ya, semakin banyak dia dosa, ya semakin seret rezekinya, semakin sulit. Padahal Allah udah jamin rezekinya. Kalau itu udah rezekinya, nggak bakalan kemana, nggak bakalan ketuker. Ya, nah, jadi mari ya kita selalu berusaha semampu kita untuk taat kepada Allah. Itu ya, kita di dunia ini berusaha ya semampu kita untuk menjalankan ibadah, untuk taat kepada Allah, ya, untuk mendapatkan ridhonya Allah dan Rasulnya. Ya, itu tujuan kita. Ya, hidup di dunia. Nah, jangan kita selalu membuat Allah itu murka kepada kita. Kalau Allah sudah murka kepada kita, Allah itu maha mampu untuk mencabut nikmat-nikmatnya yang sudah diberikan kepada kita. Makanya hati-hati. Ya, salah satu untuk mengunci nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya, itu salah satunya adalah dengan rasa syukur kita. Ya, dengan rasa syukur itu diikat nikmatnya. Ya, insya Allah nggak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita pandai bersyukur. Itu talinya. Rasa syukur itu adalah tali untuk mengikat nikmat yang Allah sudah berikan. Ya. Kalau nggak mau kemana-mana itu nikmatnya, maka syukuri. Cuma sedikit, nah, jangan sedikit. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah besok tambah lagi berkali-kali lipat. Nah, itu. Ya. Nah, jadi ikatan untuk nikmat yang Allah udah berikan agar tidak diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu rasa syukur kita. Makanya pandailah untuk bersyukur. Ya bunayya wahai anakku, awwalu wajibin 'alaika li khaliqika jalla sya'nuh an ta'rifahu bi sifatihi al-kamaliyah wa an takuna syadidal hirsi 'ala ta'atihi bimtithali awamirihi wa ijtinabin nawahi wa an ta'taqida i'tiqadan jaziman anna al-khair fima yakhtarahu Allahu laka la fima takhtaruhu anta li nafsika fala tasuddannaka an ta'ati maulaka wa ibadatihi syahawatu wal malahi wala ta'atu ahadin minal makhluqat 'aziman kana aw hakiran. Wahai anakku, yang pertama kali wajib yang diwajibkan kepada kita untuk
kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, apa yang diwajibkan? Kita mengetahui Allah, ya, dengan sifat-sifatnya yang sempurna, ya. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis dan seterusnya. Ya, itu yang pertama kali kita harus ketahui, ya, sifat-sifat yang sempurna, sifatnya Allah yang sempurna. Ya kan? Kan kita kalau di TPQ itu masih kecil kan diajarin itu, ya, wujud, qidam, baqa dan seterusnya, itu kan diajarin, ya. Itu yang pertama kali ditanamkan untuk tahu ini loh sifatnya Allah yang sempurna. Ya, sifat wajib, sifat jaiz, ya. Wa an takuna syadidal hirsi ala ta'atihi, ya. Kan? Hendaknya kita itu lebih apa? Semangat lagi, ya. Lebih serius, ya. Untuk apa? Dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Hidup di dunia itu simple, mudah, gampang. Taat sama Allah, tinggalkan yang diharamkan oleh Allah. Jalankan, ya, yang diwajibkan oleh Allah, ya, dan tinggalkan yang diharamkan oleh Allah. Itu, ya, mudah kan? Tapi sulit karena syaitan nyari teman, ya. Karena syaitan nyari teman, ya. Di dunia itu ada dua pengaruh. Yang pertama pengaruhnya Rasulullah SAW, ya. Yang kedua pengaruhnya syaitan, iblis. Ya, jadi di dunia ini ada dua pengaruh. Tinggal kita memilih mau ikut pengaruhnya siapa, pengaruhnya Rasulullah atau pengaruhnya iblis. Kalau kita mengikuti pengaruhnya Rasulullah yang selalu mengajak dalam ketaatan, insya Allah kita min ahlil jannah, ya, di bawah benderanya Rasulullah SAW. Tapi kalau kita mengikuti pengaruhnya iblis, udah jelas iblis tempatnya di mana? Di neraka, ya, menjadi bahan bakar api neraka. Iblis, batu, manusia, itulah bahan bakar api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tinggal kita pilih, kita mau ikut pengaruhnya siapa? Kita mau masuk neraka atau mau masuk surga? Kalau mau masuk surga, ya ikuti pengaruhnya Rasulullah SAW. Kalau mau masuk neraka, ya ikuti pengaruhnya iblis. Teruskan dalam kemaksiatan, terus, ya, sampai meninggal. Ya, kalau mau masuk surga, ya terus sabar dalam ketaatan, sabar dalam ibadah, sabar dalam melawan hawa nafsu, terus sabar sampai kita meninggal. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya udah selesai, kalau udah meninggal selesai, udah BBM naik bodoh. Udah selesai hidup di dunia, ya. Oh ini serba susah, ini serba sulit, minyak goreng langka, pertalit langka, ini langka. Nah, saya udah meninggal. Oh, meninggalnya husnul khotimah, ya. Nauzubillah kalau meninggalnya su'ul khotimah, lebih susah lagi, ya. Pertalit naik, BBM naik, nggak ada apa-apanya, karena di dalam kubur lebih susah, disiksa setiap hari, bayangkan, ya. Tapi kalau kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, ya, kuburan kita raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surga, nikmat, ya. Jadi kita ngelihat kehidupan di luar sana, oh seperti ini, udah fitnahnya udah masya Allah, ya. Nah, jadi berusahalah, bersabarlah dalam ketaatan kepada Allah, ya, karena kita hidup di dunia itu ada batasannya. Sampai dikatakan kita hidup di dunia itu seperti orang yang naik bis berhenti di terminal, kemudian jalan lagi. Kira-kira itu bis kalau berhenti ke terminal, apakah sampai seharian penuh? Enggak, paling lama itu setengah jam, ya kan, nunggu penumpang naik, setengah jam sudah jalan lagi bisnya. Nah itulah kehidupan kita di dunia, ya. Kita itu cuma numpang kemudian nanti pergi lagi. Nah kalau kita udah tahu kalau kita hanya numpang kemudian pergi lagi, ya siapkan bekal yang banyak, ya, siapkan bekal yang banyak, karena kita tahu perjalanan kita masih jauh.
Ya, ini perjalanan pertama kita di dunia, ini masih jauh, nanti belum mati, alam barzah, kemudian dibangkitkan, kemudian digiring pada mahsyar, terus nanti hisab, terus ini, terus itu, ya. Masih jauh Pak perjalanan kita. Mumpung masih hidup di dunia, cari bekal yang banyak, amalan yang sedikit kerjakan, ya, amalan yang sedikit kerjakan. Itu buat apa? Nyelengin, ya, nyelengin buat bekal kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kembali ke kitab. Ya. Jadi dengan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan kita meyakini dengan seyakin-yakinnya. Ya, kita meyakini dengan seyakin-yakinnya, ya, bahwasanya pilihan Allah untuk kita itu adalah pilihan yang terbaik. Ya, yang saat ini kita rasakan, ya, apapun itu, ya, mau itu urusan dunia dan yang lainnya, apapun itu, ya, itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Oh, jual tanah nggak gul nih, ya, nggak gul, itu masih pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu pilihan Allah. Kita kan kepengennya ana urid, anta turid, wallahu yaf'alu ma yurid. Ya. Anak kepengen, anak ada pengen ini, kepengen itu, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Antum semuanya juga ada keinginan, ya kan? Setiap orang pasti punya keinginan. Anak kepengen ini, kepengen ini, kepengen ini. Tapi ingat, wallahu yaf'alu ma yurid. Allah yang berkehendak, ya. Allah yang punya keinginan, ya. Jadi keinginan Allah itu paling atas. Kalau keinginan kita nggak terrealisasikan, nggak terjadi, berarti Allah udah menyiapkan sesuatu yang lebih baik daripada keinginan kita untuk kita. Itu seharusnya keyakinan kita. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang gagal, rencana kita yang nggak berhasil, jangan salahkan, ya, jangan menyalahkan. Itu keinginan Allah. Allah udah siapkan sesuatu yang lebih baik, ya, untuk kita. Nah, Fakir udah pernah cerita kan, ada orang yang telat mau berangkat, ya, naik pesawat, gagal gara-gara ada macet, akhirnya dia nggak jadi pergi, nggak jadi terbang, ya, hangus tiketnya, padahal harganya mahal. Dia pulang ke rumah, dia nyesek, dia marah, dia kesel, ya, gara-gara macet, supirnya dimarahin. Sampai rumah buka TV, nyetel TV, ya, dapat kabar pesawat yang seharusnya dia naiki saat itu jatuh. Selamat dia? Selamat. Ya, dia ingin naik pesawat itu, dia ingin sampai ke tempat tujuan, tapi Allah punya keinginan yang lain. Ya, dia dibikin telat, nggak jadi naik, pulang dalam keadaan kesel, marah, kecewa, uangnya hilang, hangus tiketnya, ya, nggak jadi berangkat, dia harus beli tiket lagi, ngeluarin uang mahal, ya, tapi ada sesuatu yang lebih dari itu, ya, apa? Ya, itu tadi, dia selamat dari kematian, ya kan? Nah, jadi jangan dikit-dikit menyalahkan, jangan. Seharusnya kita katakan, mungkin ini semua ada hikmahnya. Kita dapat musibah, mungkin ada hikmahnya di balik ini. Kita sedang sedih, ya, mungkin ada hikmahnya di balik ini. Kita sedang sakit, mungkin ada, semua seperti itu. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan suka menyalahkan, jangan suka kecewa, jangan. Allah udah rencanakan yang terbaik untuk kita, ya. Jadi yakinilah apa yang Allah sudah pilihkan untuk kita, itulah yang terbaik. Bukan pilihan kita untuk diri kita, bukan. Tapi pilihan Allah untuk kita, itulah yang terbaik, ya. Wala ta'atu ahadin minal makhluqat 'aziman kana wafadan. Jangan ketaatan kita kepada manusia itu lebih dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seharusnya ketaatan kita kepada Allah itu lebih dari semuanya. Ya, zaman sekarang, ya, Fakir udah pernah sampaikan di sini, ya, kita lebih takut kepada bos kita daripada kepada Allah Subhanahu wa taala, ya.
Kita lebih takut gaji kita dipotong daripada kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Jadi kalau seperti itu prinsip hidup kita nggak bakalan sukses di dunia, ya. Kita nggak bakalan sukses, ya. Tapi kita harus punya prinsip, ya. Apa? Ketaatan kepada Allah itu di atas semuanya. Di atas semuanya, ya, ketaatan kepada Allah, ya. Jadi jangan dibalik, jangan kita malah lebih taat kepada makhluk daripada kepada Allah. Jangan dibalik, kita harus lebih taat kepada Allah dibanding kepada makhluk, ya. Tapi di zaman sekarang susah, wah iya, tuntutan, ya, tinggal dipilih mana yang lebih kuat gitu, ya. Nggak kuat-kuat, wah, bahaya. Jadi beliau di dalam kitabnya memberikan nasihat untuk kita bahwasanya ketaatan kepada Allah itu segala-galanya, ya, di atas ketaatan kita kepada makhluk, ya. Jadi jangan dibalik, ya, jangan dibalik, jangan kita taat kepada makhluk lebih tapi kepada Allah enggak, alhamdulillah, ya. Ya bunayya, wahai anakku, min lutfillahi bi ibadihi irsalur rasuli alaihimus salatu wassalam li irsyadil khalqi wa hidayatihim ila ma yuslihu sa'nahum fi dinihim wa dunyahum. Nah, wahai anakku, ya, dari kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengutus seorang Rasul alaihi wassalatu wassalam. Siapa? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengutus Nabi Muhammad untuk kita, ya, untuk alam semesta, untuk semuanya. Jadi Nabi Muhammad itu nabi untuk semuanya, ya. Wah, mereka nggak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah nabi kita, nabi bagi orang yang taat saja? Enggak, ya. Rasulullah Nabi Muhammad itu nabi orang yang sedang berbuat maksiat. Nabi Muhammad juga nabinya, ya, kekasihnya. Nabi Muhammad sayang pada umatnya, enggak cuma yang taat saja, enggak. Rasulullah juga sayang kepada umatnya yang sedang berbuat dosa. Dan Rasulullah sedih kalau melihat umatnya berbuat maksiat, berbuat dosa, karena amal ibadahnya, ya, umat baginda Nabi Muhammad sebelum diserahkan kepada Allah itu diserahkan dulu kepada Nabi Muhammad, ya kan? Ya Rasulullah, ini amal umatmu selama satu minggu, satu pekan, ya. Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, dari ini dia berbuat ini, ya. Kalau penuh satu minggu dalam ketaatan, Rasulullah senang, tersenyum, ya. Fulan bin Fulan di hari ini dia maksiat, ini jam ini terus sebutin, satu minggu penuh dia maksiat, gak ada ibadahnya, ya. Rasulullah sedih, ya, dan Rasulullah memintakan ampun untuk umatnya tadi yang berbuat maksiat. Ya, jadi Rasulullah tetap memperhatikan umatnya, ya. Ini salah satu kasih sayang Allah kepada hambanya, yaitu mengutus Nabi Muhammad kepada kita, ya. Dan kita lahir, ya, di muka bumi ini, keluar dari perut, dari rahim ibu kita nggak minta untuk dijadikan umat Nabi Muhammad, kan? Ada waktu di alam ruh, Allah, nanti saya ini, ya, waktu Nabi Muhammad diutus saya baru dilahirkan, enggak kan? Enggak. Kita nggak minta, tapi Allah jadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, umat yang terbaik, ya, umat yang terbaik. Makanya kita perlu bersyukur, alhamdulillah, ya. Kemudian Nabi Muhammad diutus, ya, untuk membimbing, ya, memberikan petunjuk, ya,
dalam semua hal kebaikan, ya, perkara agama kita, wa dunya, dan perkara dunia, ya. Itu Nabi Muhammad, ya, memberikan petunjuk, ya, memberikan petunjuk, ya, membimbing dalam semua hal, mau urusan dunia, mau urusan akhirat. Itu Nabi Muhammad. Makanya cerminan kita, ya, yang kita ikuti yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan ngikutin yang lain. Kalau ngikutin yang lain, salah jalan kita. Ya, kita ikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua hal, ya. Insyaallah kita selamat kalau kita ngikuti Nabi Muhammad. Tapi kalau kita nggak ngikuti Nabi Muhammad, kita akan salah jalan kita. Wa akhirur rusul wa sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib al-Arabi al-Hashimi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akhir dari para rasul yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ya, al-Arabi al-Hashimi, ya, Hashim. Fakama tajibu alayka ta'atu maulaka alladhi khalaqaka, tajibu alayka ta'atu rasulihi al-akram sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana engkau diwajibkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga engkau diwajibkan untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita taat kepada Allah, kita juga taat kepada Rasulullah. Enggak mungkin lah, ya, bohong kalau kita cuma taat kepada Allah, kita nggak taat sama Rasulullah. Ya, kita cinta kepada Allah tapi kita tidak cinta kepada Rasulullah. Bohong cinta kita. Ya, cintanya bohong. Cinta kita itu yang sebenarnya cinta pada Rasulullah. Kalau udah cinta pada Rasulullah pasti cinta kepada Allah. Ya, ada orang cinta kepada Allah tapi nggak cinta kepada Rasulullah. Ada, ya. Ada orang cuma cintanya Rasulullah tapi nggak cinta sama Allah. Kita enggak. Dalam sunnah wal jamaah, cinta kita kepada Rasulullah, takdim kepada Rasulullah, dan juga kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru namanya cinta, taat, ya. Kemudian, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, ya, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan taatlah kepada para pemimpin kalian. Kita taat sama pemerintah itu juga suatu kewajiban. Kita taat sama pemerintah, ya, selama pemerintah itu tidak menyuruh dalam kemaksiatan. Kita harus taat, ya. Kita taat kepada kedua orang tua kita selama kedua orang tua kita tidak menyuruh kita untuk berbuat maksiat. Kalau orang tua kita nyuruh saya minum khamr gimana? Kan katanya suruh taat sama orang tua. Suruh taat sama seorang ibu, harus taat sama seorang ayah. Nah, ayah saya nyuruh saya beli khamr, disuruh beli khamr, suruh minum khamr, suruh judi online dan yang lainnya. Saya harus taat apa gimana? Ya jangan. Kalau sesuatu kemaksiatan ya jangan diikuti. Ya. Ada ustadz nyuruh saya berbuat maksiat, apakah saya harus ikuti ustadz itu? Ya jangan. Ya, mau ustadz, mau habaib, mau kiai, mau siapapun itu, kalau dia menyuruh untuk bermaksiat, tinggalkan, jangan diikuti. Ya, kita disuruh taat kepada Allah, disuruh taat kepada Rasulullah dan para pemimpin. Ya. Di dalam kitab Hidayatul Hidayah, ya, di muqaddimah bagi seorang yang menuntut ilmu, Imam Al-Ghazali dia mengatakan, ya, bagi orang yang menuntut ilmu itu pertama dia harus menata niatnya.
harus menata niatnya dia mencari ilmu untuk apa itu ya. Kalau niat nyari ilmu untuk bangga-banggaan ya, untuk bangga-banggaan atau untuk menjatuhkan orang lain ya, kemudian untuk dunia ya, untuk dunia berarti dia telah merobohkan agamanya, dia telah menghancurkan dirinya. Sebetulnya nggak cuma seorang yang menuntut ilmu, siapapun ya, kalau tujuannya dia untuk dunia, untuk bangga-banggaan, untuk kemaksiatan, maka tinggal nunggu kehancurannya ya. Contoh, dia mau jabat jadi apa misalkan ya, mau menjabat jadi misalkan apalah ya. Pejabat itu tujuannya dia ini, niatnya dia ini bukan ingin apa, kemaslahatan umat baginda Nabi Muhammad, tapi tujuannya untuk menyusahkan umat Nabi Muhammad. Bentar ini saya jadi RW nih, wah, awas tuh yang suka bikin majelis ilmu ya, majelis taklim, pengajian akan saya persulit ya, akan saya persulit. Nanti nih kalau saya udah jadi RW nih, wah, banyak orang akan melihat ke saya, Pak RW, RT, ya, Pak Presiden, gitu ya. Ini jabatan ini ya. Kalau tujuannya untuk dunia, maka dia telah menghancurkan agamanya dan dia telah menghancurkan dirinya. Gak lama pasti hancur. Kalau tujuannya untuk dunia, ya. Tapi kalau tujuannya untuk akhirat, saya mau jabat, mudah-mudahan saya bisa mengemban amanah ini, mudah-mudahan warga saya senang, warga saya sejahtera, warga saya aman, senang ya. Kemudian kalau misalkan ada sumbangan bantuan ya dari atas turun untuk warga saya ingin menyerahkannya langsung ya, saya kepengen kalau warga saya ada yang kesulitan dalam ekonomi dan yang lainnya, saya kepengen langsung memberikan, saya kepengen langsung membantu. Kalau tujuannya itu Pak ya, insya Allah Allah ridho ya, Allah senang, Rasulullah senang, Rasulullah bangga karena dia telah membuat ya umat Nabi Muhammad hidupnya itu menjadi mudah ya, perkara-perkaranya itu dimudahkan sama ini ya. Tapi kalau tujuannya bukan selain Allah dan Rasulnya, mau itu nyari ilmu, mau itu nyari nyalon apalah, kalau bukan karena Allah dan Rasulnya, hati-hati, tinggal nunggu kehancuran agamanya, robohnya agamanya, hancurnya dirinya, tinggal nunggu waktu. Hati-hati ya. Nah, kita nyari ilmu ini diperbaiki Pak, niatnya diperbaiki. Kita hadir di sini bukan untuk jadi ustadz, bukan ya. Kita hadir di sini itu untuk mencari ridhonya Allah dan Rasulnya itu ya. Udah azan belum? Wa man yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa man yatawalla yu'adzibhu adzaban 'alima. Dalam surat yang lain ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan masukkan dia ke dalam surga-surganya, yang mana di dalam surganya itu terdapat sungai yang di bawahnya itu yang di bawah mengalir di bawahnya itu sungai ya. Wa may yatawalla yu'adzibhu 'adzaban 'alima, siapa yang berpaling ya dari Allah dan Rasulnya ya, maksudnya apa? Tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, yu'adzibhu 'adzaban 'alima ya, dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat pedih, azabnya sangat
pedih. Jadi kalau kita taat, Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Tapi kalau kita berpaling dari Allah dan Rasulnya, udah jelas di dalam Al-Quran apa? Allah akan azab kita dengan azab yang sangat pedih. Na'udzubillah wa iyadzubillah min dzalik. Mungkin itu yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kita baca pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk Al-Fakir khususnya kaum muslimin pada umumnya. Buat Haji Andri bin Haji Andri Sudrajat tadi meninggal, Ustaz Haji Andri. Ustaz Haji Andri. Kita kirimkan Fatihah untuk Haji Andri bin Derajat ya. Tadi baru saja meninggal. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah ala hadihi wa ala kulli niyatin salihah wa hadratil habib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya arhamar rahimin, arhamar rahimin, irhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana ya wasi'al jud wal karam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.